Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina PMR SMP Negeri 2 Tulaan. Yang kami hormati tim KSR. Yang saya hormati adik-adik para alumni dari SMP Negeri 2 Tulaan serta pengurus PMR dan kader-kader PMR dari SMP Negeri 2 Tulaan. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 18 September tahun 2022, kita segenap kader PMR dari SMP Negeri 2 Tulaan menyelenggarakan lintas alam di Gunung Lanang, Desa Punjung, Kecamatan Kebonagung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sehingga dalam kegiatan ini semuanya selamat, semuanya sehat dan senantiasa bersemangat di dalam mengikuti kegiatan bagaimanapun kondisinya. Yang pertama, kami mengapresiasi kepada anak-anak yang kemarin mengikuti lomba. Apapun hasilnya sudah saya sampaikan sejak awal, apapun hasil kalian, kami tetap mengapresiasi. Yang penting kalian telah berusaha dengan maksimal. Sehingga apapun hasilnya, sekolah tetap menghargai karena tujuan perlombaan itu adalah sportivitas. Sehingga untuk ini, bagi yang memperoleh hasil sesuai harapan, ya kami ucapkan selamat ganda, ganda selamatnya karena sesuai harapan kalian. Namun apabila tidak sesuai dengan harapan kalian, saya berharap kalian tetap semangat, tidak putus asa, memperbaiki diri untuk terus melakukan peningkatan kemampuan untuk memperoleh hasil yang terbaik ke depannya. Jadi jangan karena lomba kemudian kalian menjadi tidak bersemangat. Pada saat ini kalian harus membangkitkan semangat mulai dari kegiatan hari ini. Semangat ya. Alhamdulillah pada saat ini saya bersyukur kalian dalam jumlah yang amat banyak ini sebagai kader PMR dari SMP Negeri 2 Tulaan ini tergolong agak langka dalam jumlah yang sedemikian banyak kalian bersemangat untuk mengikuti acara PMR. Anak-anak yang saya banggakan, perlu kalian ketahui bahwa PMR itu adalah unit terkecil dalam suatu institusi dari payung organisasi yang amat besar. Ya. Jadi kalian ini adalah bagian dari organisasi internasional, yaitu PMI dan Bulan Sabit Merah sebenarnya. Jadi yang sama-sama bergerak, terutama yang PMR itu bergerak di bidang kesehatan serta siaga bencana. Jadi fokus dari kegiatan PMR sebenarnya adalah sebagai kader yang bergerak di bidang kesehatan dan siaga bencana. Terkait dengan hal itu, kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena tugas kalian itu adalah sebagai relawan. Sebagai orang yang terpanggil atas dasar hati nurani. Namanya relawan itu ya rela. Merelakan diri, bukan terpaksa, tetapi panggilan hati. Untuk ini kalian harus terus belajar, mungkin browsing-browsing apa itu PMR. Kalau saya pahami bahwa PMR itu memiliki 7 prinsip yang
itu perlu menjadi landasan kalian di dalam beraktivitas. Nanti dicari karena 7 itu banyak ya. Saya yang sedikit-sedikit aja yang saya sampaikan. PMR itu ada 3 tingkatan. Kalau di SD sebenarnya juga hendaknya sudah ada PMR. Namanya PMR Mula. PMR Mula. Fokus dari PMR Mula itu adalah untuk menjadi peer leadership, yaitu hanya menjadi contoh. Tugas dari anak SD, PMR anak SD adalah bagaimana dirinya yang menjadi kader PMR itu menjadi contoh. Jadi belum mempengaruhi yang lain, baru menjadi dirinya itu sebagai contoh. Sedangkan PMR kalian, kita ini di usia SMP, ini adalah PMR Madya. Jadi kalian ini berada di PMR Madya. PMR Madya itu adalah perannya sebagai peer support. Peer support itu adalah sebagai kader yang mempengaruhi, yang mengajak, yang mensupport, yang ya fasenya adalah sudah mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi kalian harus bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi dalam apa ya? Dalam hal bidang tadi, ya. Bidang kesehatan, bidang kesiagabencanaan. Lah, ketika kalian mempengaruhi, maka level pertama ketika SD harus tetap ada pada kalian, yaitu sebagai contoh. Nah, jadi kalian harus tetap menjadi contoh dalam hal kesehatan. Titik tekannya misalnya kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat hendaknya kalian hindari. Itu di level PMR Madya. Kalau yang PMR untuk SMA itu Wira, ya, Wira. Nah, untuk Wira itu sudah menjadi peer edukator atau sebagai bagian yang sudah bisa ngajari, yang sudah bisa menjadi pendidik, pelatih dan sebagainya. Jadi untuk ini adik-adik, kalian harus berbangga karena kalian ini meskipun di unit terkecil di SMP Negeri 2 Tulaan, namun kalian berada dalam organisasi yang sangat besar yang menginternasional. Sehingga untuk ini kalian harus tetap semangat. Kalian tidak boleh ego karena SMP Negeri 2 Tulaan, karena kalian ini perannya adalah ya dari institusi manapun sesama PMR itu harus tetap satu. Karena organisasinya adalah organisasi internasional, di Indonesia juga ada wadahnya, di level kabupaten ada wadahnya. Nah, sampai di tingkat unit terkecil itu harus tetap menjadi pemersatu. Karena dari 7 prinsip itu salah satunya adalah kesatuan. Kemudian adik-adik yang saya banggakan, karena peran kita ini belajar, maka ada satu hal yang perlu saya katakan, bahwa ketika belajar itu ada materi yang diajarkan atau budaya yang ditanamkan. Maka dalam hal itu kalian harus mengikuti dengan tertib, dengan senantiasa bertanggung jawab mengikuti itu, meskipun terkadang tidak sesuai dengan harapan kamu, ya. Terutama dalam hal kebiasaan atau menurut kamu yang baik itu begini, itu harus ditinggalkan. Karena apa? Karena namanya belajar itu harus belajar menyesuaikan ketentuan yang ada. Jadi ketentuannya gimana, coba dilakukan dulu, dicontoh gitu ya. Kalau ilmu belajar itu kan yang pertama niteni itu ya banyak tahu lah ya. Kemudian yang kedua itu adalah nyonto atau nerokne ya, nerokne. Jadi apa ya, diikuti. Baru ketika itu sudah dilakukan, baru boleh nambahi. Jangan kemudian Anda tumbuh di luar sistem. Jadi menurut kamu bagaimana terus itu melakukan
sesuai kemauan kamu nanti jadi kacau ya. Jadi organisasi itu harus mengikuti ketentuan, aturan, petunjuk, diikuti dulu. Baru berkembang dalam sistem itu. Ya, sekali lagi jangan budaya kebiasaan yang menurut kamu kudune ngene-ngene itu jangan dipaksakan di organisasi, karena kalian adalah dididik, dilatih ya. Sehingga untuk ini ikuti saja pola didikannya, dinikmati saja, nanti akan tumbuh ya. Harapan dari kita itu kita tumbuh pesat di dalam aturan yang benar ya. Bukan tumbuh di luar sistem. Kalau tumbuh di luar sistem ibaratnya nyambung tanaman, yang tumbuh malah yang bawah ya, akhirnya kualitas yang atas seharusnya jadi buah yang lebih baik, nah yang berkembang malah yang bawah, yang tanaman liar nanti ya. Jadi ini mohon dipahami. Barangkali juga tidak paham, tapi nanti barangkali Pak Agung secara bertahap akan memahamkan bahwa namanya dididik itu ikuti dulu ya. Ikuti dulu, dinikmati dulu, baru kemudian dikembangkan dari apa yang telah ditanamkan. Jangan kemudian membawa hal-hal yang di luar itu, nanti jadi repot ya. Adik-adik yang saya banggakan, pada event pembukaan ini saya perlu menekankan beberapa hal. Satu, jaga adab ya, karena kita berada di lingkungan orang asing, di lingkungan makhluk asing ya, maka kalian harus menjaga adab. Paham maksudnya? Paham. Adab itu ya mulai lisannya maupun polahnya ya. Polahnya, karena kadang gojekan di luar batas nanti bisa ada resiko dan lain-lain ya. Paham maksudnya ya? Paham. Kemudian ikuti prosedur yang ada sesuai batas kemampuan kamu. Kalau kamu merasa tidak mampu, dalam hal fisikmu tidak mampu, merasa tidak enak, sampaikan ke pembina ya. Sampaikan pembina atau sampaikan ke siapa yang memandu acara itu bahwa kamu tidak enak badan. Paham ya? Kemudian nanti terkait dengan kegiatan ini, komandonya tetap di Pak Agung ya, termasuk KSR macam-macam, nanti komandonya di Pak Agung, sehingga kalau di dalam pelaksanaan karena ada cuaca yang tidak menentu dan sebagainya, kemudian Pak Agung mengambil kebijakan, maka meskipun itu tidak sesuai dengan skenario awal, maka harus tetap diikuti. Paham ya? Yang harus diikuti bukan skenario awalnya, tapi apa kebijakan dari Pak Agung terkait dengan kondisi yang ada. Paham ya? Saya rasa itu secara umum yang baru saya sampaikan. Tetap semangat. Hari ini adalah kesempatan untuk membangkitkan semangat kita semuanya. Semangat. Salam BMR. Inter Arma Caritas Yos. Alhamdulillah. Saya rasa cukup dari kami. Mohon maaf atas segala hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.